Juga pesan saya, jangan sampai pencak silat ini justru menjadi hal yang menakutkan di masyarakat. Oke, ini sebuah jurus, yaitu jurus ciri khas ababil, yaitu jurus segitiga ababil. Kita mulai dari salam ababil dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela diri. Halo Sobat Jawara, kembali di channel Warta Jawara, portal bela diri Indonesia, dan tentu saja masih bersama dengan saya Woro. Saat ini saya dan tim Warta Jawara sedang berada di kota Surakarta dan berkesempatan untuk mengulas perguruan pencak silat Pagar Nusa Ababil yang kita temui di Masjid Al-Wusto, Mangkunegaran, Kota Surakarta. Perguruan pencak silat Pagar Nusa Ababil ini merupakan salah satu perguruan pencak silat yang tergabung dalam PSNU Pagar Nusa. Seperti apa dan bagaimana profil, sejarah, dan perkembangan dari perguruan pencak silat Ababil ini? Namun sebelumnya, bagi Sobat Jawara yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan update informasi terbaru dari kami seputar bela diri di Indonesia. Dan Sobat Jawara, saat ini kami sudah bersama dengan Ketua Umum Perguruan Pencak Silat
Pagar Nusa Ababil Surakarta dengan Bapak Burhanuddin Hilal atau yang akrab disapa dengan Gus Burhan. Ya. Selamat malam Gus Selamat Burhan. malam. Ya, senang sekali sudah diberi kesempatan dan diperkenankan untuk mengulas tentang perguruan pencak silat Pagar Nusa Ababil Kota Surakarta ini, Gus. Siap. Iya. Mungkin bisa sedikit Gus Burhan ceritakan tentang sejarah berdirinya perguruan pencak silat Pagar Nusa Ababil ini, Gus. Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Baik, terima kasih atas kunjungannya di Kota Solo, terutama untuk meninjau latihan Pagar Nusa Ababil yang saat ini sedang ada kegiatan di Masjid Al-Wusta. Baik, sejarah tentang Pagar Nusa Ababil sendiri sebetulnya bermula dari perguruan Ababil. Jadi perguruan Ababil itu didirikan di tahun 1961 oleh Simbah Kiai Haji Muhammad Hilal Adnan, yang pada saat itu bertepatan dengan diperintahkannya Simbah Kiai Haji Muhammad Hilal Adnan, yang kebetulan bapak saya itu dalam rangka pengamanan situasi saat itu di tahun 61, sehingga situasi Kamtipmas di wilayah Jawa Tengah, khususnya di Kota Solo. Nah, disitulah asal muasal berdirinya Ababil, karena memang kebetulan bahwa bapak itu memang terahnya terah pendekar, putra dari Kiai Adnan, kemudian tersambung silsilahnya sampai dengan Kiai Imam Rozi Tempur Sari, yang mana itu adalah juga pejuang, dan juga naik lagi silsilah sampai ke Pangeran Diponegoro. Namun Ababil sendiri secara resmi terdaftar di pemerintah itu di tahun 81. Setelah 20 tahun kemudian di tahun 81 baru memang secara resmi didaftarkan di pemerintah saat itu, ya, Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga, lalu kemudian terus berkembang, akhirnya di tahun 85 ada undangan dari PBNU bersama dengan para kiai-kiai pendekar yang lain seperti Simbah Kiai Haji Muhaiminan Gunardo dari Pondok Pesantren Kiai Parak Bambu Runcing, Paraan Temanggung, kemudian ada Kiai Mukhtarom, dan banyak lagi kiai-kiai pendekar yang mana dikumpulkan saat itu di Lirboyo Kediri. Di situ ada juga tokoh yang menjadi cikal bakal juga dari Pagar Nusa, yaitu Gus Maksum Jauhari, sehingga semua para kiai berkumpul di tahun 85. Kemudian didirikanlah Ikatan Pencak Silat NU Pagar Nusa, yang mana perguruan-perguruan yang dimiliki para kiai-kiai di kalangan NU, yang dimiliki pendekar NU, tergabung di dalam ikatan wadah besar, yaitu Pagar Nusa. Sehingga Ababil tepat tanggal 3 Januari berdirinya Pagar Nusa ikut tergabung di Pagar Nusa. Maka sejak saat itu tahun 86 disebutlah menjadi Pagar Nusa Ababil. Nah, itu cikal bakalnya. Lalu ya sampai sekarang sehingga kami masuk menjadi keluarga besar Pagar Nusa,
namun tetap mempertahankan ciri khas jurus-jurus dari ababil. Sendiri. Jadi dari ababil sendiri ini adalah perguruan pencaksilat dari turun temurun ya, Gus. Jadi Iya, dari kakek bapak betul. sampai sekarang Gus Burhan sendiri betul. yang memegangnya. Iya, betul. Baik Gus, kalau boleh tahu apa arti dan makna dari ababil pada nama perguruan ini, Gus? Baik. Untuk ababil itu memang diambil dari satu ayat di Al-Quran ya, di surat Al-Fil, yaitu di situ diceritakan bahwa seekor atau segerombolan atau dari burung ababil atas perintah Allah dengan membawa, jadi diceritakan bahwa burung ababil ini burung dari surga, kemudian membawa kerikil dari api neraka, diperintahkan untuk menggempur, untuk membinasakan raja pasukan gajah, Raja Abroha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Nah itu dari situ maka diambil nama ababil. Dari nama burung ababil yang menjadi pasukannya Allah Subhanahu Wa Taala untuk memerangi pasukan gajah itu. Iya. Seperti itu. Jadi diharapkan semangatnya itu tertanam di para pesilat. Iya betul. Sehingga makna ababil sendiri bisa menjadi segala sesuatu adalah atas perintah Allah. Dan atas ridho Allah, ya, terjadinya burung ababil juga seperti itu. Kemudian ababil itu juga adalah makhluk perkasa yang dengan mudah mengalahkan musuh-musuhnya, ya. Kemudian makna ababil juga siap menolong siapapun yang membutuhkan dan siap menjaga Islam yang rahmatan lil alamin. Ya. Jika diperkenankan untuk dijelaskan, Gus, apa yang menjadi dasar ajaran di perguruan pencaksilat Pagar Nusa Ababil ini? Yang menjadi ajaran di Pagar Nusa Ababil ya jelas karena kita berasal dari para kiai, para ulama ya. Nomor satu ya kita dasarnya adalah untuk mengajak menuju takwa kepada Allah. Menuju takwa kepada Allah dengan mengikuti Al-Quran, Sunnah Nabi, dan kemudian juga ajaran-ajaran dari para kiai, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ya dasar secara negara ya berdasar Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, itu juga menjadi jiwa dari para pendekar ababil. Lalu tawaduk, ya, tawaduk terhadap guru dan juga selalu atas ridho orang tua, itu sangat penting. Dan yang terpenting juga harus bisa bermanfaat baik di dunia maupun akhirat, bagi masyarakat, bagi pribadi, bagi nusa dan bangsa dan agama. Iya, baik. Pastinya di sebuah perguruan pencaksilat tidak lepas dari sebuah semboyan. Nah, semboyan. Ya. Iya. Apa semboyan perguruan pencaksilat Pagar Nusa Ababil ini, Gus? Dan mohon untuk dijelaskan makna luhur yang terkandung di dalam semboyan tersebut. Monggo. Semboyan dari ababil ya cukup singkat ya. Semboyannya itu adalah sehat, berani, dan religius. Bagaimana itu? Mohon dijelaskan itu. Ya sehat ya. Kesehatan itu kan salah satu aset bagi kita ya. Jadi kesehatan itu kan sesuatu yang paling berharga. Lah untuk kita menjadi sehat ya salah satunya kan dengan kita berolahraga, mendalami pencaksilat, olah rasa, olah pikiran, olah batin, sehingga menjadi dengan mengikuti ababil menjadikan jasmani dan rohani itu sehat. Nah, namun orang sehat juga bisa lebih bermanfaat lagi kalau berani. Sudah sehat ditambah orang ini harus berani. Nah, artinya manusia yang diberikan kesehatan maka akan lebih bermanfaat kalau mempunyai sifat berani. Ya, berani bertindak,
berani amar ma'ruf nahi munkar, Ya. kemudian berani bertanggung jawab, berani mengambil resiko, dan berani salah, Ya. dan terus meminta maaf, Iya. dan berani memaafkan, ya. Artinya berani bertanggung jawab, ya. Ya. Nah, itu kemudian itu pun masih harus kita jaga dengan sifat-sifat religius, karena tidak ada manfaatnya juga. Ada orang sehat, ada orang berani tapi tidak religius. Akhirnya memanfaatkan kesehatannya dan keberaniannya tanpa ada pegangan-pegangan agama. Ini sangat yang penting, artinya manusia yang sehat dan berani juga tidak ada manfaatnya bila tidak religius, karena sifat religius itu kan terutama dalam mengamalkan ajaran agama, kalau di kami ajaran Islam. Sehingga itu menuntun pendekar untuk tidak berlaku sombong, tidak arogan, tidak mendolimi orang lain, tidak mendolimi diri sendiri. Kemudian juga ya bisa menjadi manusia yang religius, semakin bertakwa pada Allah. Sehingga karena tujuan puncak dari manusia itu kan untuk hidup di dunia itu kan untuk menggapai ridho Allah kan, untuk nanti bekal di akhirat nanti. Itu simbol kita, semboyannya. Iya. Mungkin bisa Gus Burhan jelaskan makna filosofi dari lambang perguruan pencaksilat Pagar Nusa Ababil ini. Baik, jadi di Pagar Nusa Ababil itu memang ada simbol tersendiri, walaupun kami juga tergabung di Pagar Nusa secara nasional ya. Pagar Nusa sebagai banomnya NU itu ada simbol-simbol tersendiri yang syarat makna juga. Namun di dalam Ababil juga mempunyai bed simbol tersendiri ya, dalam Ababil, yang mana jadi selain kita menggunakan bed simbol dari Pagar Nusa secara nasional, kami pun juga mempunyai simbol Ababil yang memang itu sudah ada dari turun temurun sejak dulu, yang mana bentuk simbolnya adalah bulat dengan dua garis tepi, yang itu sebagai simbol keselamatan dunia dan akhirat. Apakah seperti yang ini? Di sini? Ya, ini. Oh, ini ya. Simbol bulat, kemudian ada dua garis tepi. Ini adalah keselamatan dunia dan akhirat ya. Kemudian backgroundnya merahnya adalah berani, adalah keberanian itu tadi. Kemudian kuning itu simbol sehat, simbol warna kesehatan. Lalu gambar burung ababil yang mengepakkan sayap itu bermakna melindungi. Kepakan sayap ini melindungi. Kemudian ada burung ababil membawa dua batu. Ini juga simbol bahwa ababil itu kan identik dengan pasukan burung yang membawa batu api yang membara dari batu api neraka. Nah, ini artinya siap membela kebenaran dan mengalahkan musuh-musuhnya. Kemudian ada bintang 9, ini juga adalah tujuan menuju takwa Allah dengan mengikuti ajaran Wali Songo. Kemudian ada satu bintang yang besar, satu bintang besar itu satu kita untuk mencapai ridho Allah, dan selain itu juga satu komando. Nah, lalu ada gambar Trisula itu ada 3 mata pisau ya, Trisula itu. Nah, itu juga melambangkan memegang teguh 3 rukun Islam, yaitu rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan.
Kemudian ada tulisan Pagar Nusa dengan garis bawah adalah tanda bahwa bergabungnya perguruan Ababil di Pagar Nusa. Nah, sehingga itu sejalan dengan visi misi Pagar Nusa secara nasional, visi misi Nahdlatul Ulama, dan juga menandakan ikutnya Pagar Nusa di awal, ikutnya Ababil di awal berdirinya Pagar Nusa di tahun 1986. Kemudian tulisan Ababil di bawah yang menegaskan bahwa inilah kami Ababil. Ya. Itu simbolnya. Ya. Baik Gus, setelah lambang, pastinya di perguruan itu juga ada tingkatan-tingkatan yang harus ditempuh oleh para pesilatnya atau pendekarnya. Ya. Nah, di perguruan pencak silat Pagar Nusa Ababil ini ada berapa tingkatan, Gus? Kalau secara materi atau secara ini di Ababil itu sebetulnya ada 2 wilayah yang dipelajari ya. Iya. Ada 2 wilayah ini yang kami maksud. Biasanya orang awam mengatakan bela diri luar dan bela diri dalam, atau pencak silat luar, pencak silat dalam. Nah, pencak silat luar itu ya berupa gerakan-gerakan jurus. Iya. Kemudian pencak silat dalam itu ya berupa ilmu-ilmu hikmah, kanuragan, pengobatan dan sebagainya. Iya, Kemudian untuk bela diri secara luar atau pencak silatnya itu ada 7 tingkatan sabuk. Tingkat dasar itu ya polos, sabuknya hijau. Jadi kita sabuknya semua tingkatan hijau semua. Ya, cuman ada penanda di sabuk ya. Ada penanda di sabuk seperti mirip bed gitu. Sehingga yang tingkat dasar baru saja masuk itu masih polos, belum ada tandanya. Kemudian yang tingkat 2 itu ya sabuk hijau, ada penanda putih, ada bed putih. Tingkat 2 jadi tingkat 1 sabuk hijau, bed putih. Tingkat 2 sabuk hijau, bed kuning. Tingkat 3 sabuk hijau, bed merah. Kemudian tingkat 4 sabuk biru, sabuk hijau, bed biru. Kemudian tingkat 5 itu sabuk hijau, bed coklat. Itu sudah bisa menjadi asisten pelatih. Kemudian untuk pelatih itu tingkat 6, tingkat 6 itu sabuk hijau, bed hitam untuk pelatihnya. Kemudian sedangkan untuk ilmu spiritual sebetulnya tidak ada tingkatan-tingkatan secara khusus, namun ini menjadi hak mutlak dari guru untuk memberikan kepada santri atau siswa, karena ada sebuah ilmu yang diturunkan berdasarkan karakter, ada sebuah ilmu kanuragan yang diturunkan berdasarkan jenis kelamin, ada yang ilmu kanuragan, ilmu hikmah, spiritual yang diturunkan berdasarkan umur. Kemudian juga didasarkan juga dari kuat tidaknya dalam laku tirakat. Karena mempelajari pencak karomah, ilmu hikmah, kanuragan, ilmu goib, tentang jin, tentang alam astral, ilmu pengobatan, ilmu ajimat, wisik, raja, dan spiritual yang lain. Jadi itu termasuk materi-materi yang diajarkan itu sebegitu banyaknya ya di Ababil itu. Jadi dari dalam sama luar. Luar, iya. Dari dalam segitu banyaknya juga. Dari luar itu olahraga itu tadi. Iya. Dan untuk tingkatan-tingkatan tersebut, terus di setiap tingkatan itu tuh waktu tempuhnya berapa lama biasanya? Waktu tempuh untuk yang sabuk-sabuk tadi itu itu 4 bulan. 4 bulan. Tiap 4 bulan naik tingkat. Tiap 4 bulan naik tingkat. Sebetulnya 3 bulan juga bisa, tapi biasanya rata-rata 4 bulan. Rata-rata 4 bulan. 4 bulan naik tingkat sabuk, 4 bulan naik tingkat sabuk. Itu semuanya sama dari tingkat 1 sampai tingkat sama. Sehingga kita ada UKT, ujian kenaikan tingkat itu setiap 4 bulan. 4 bulan sekali. Baik.
Ini kira-kira apa yang menjadi ciri khas dari perguruan pencaksilat Pagar Nusa Ababil ini? Pastinya ada ciri khasnya tersendiri kayak gitu kan. Ya, ciri khas yang pertama ya melalui seragam dan badge itu sudah ciri khas, ya kan, membedakan dari perguruan yang lain. Seperti di Pagar Nusa ya, di Pagar Nusa secara nasional itu kan banyak sekali yang tergabung padepokan-padepokan milik kiai-kiai, milik pendekar yang tergabung di Pagar Nusa. Karena Pagar Nusa itu kan sebetulnya kan awalnya kan adalah sebuah ikatan pencak silat yang terdiri dari padepokan-padepokan atau perguruan-perguruan silat yang dimiliki para pendekar atau kiai NU, yang mana itu pasti beda-beda, beda-beda nama asalnya, nama badge-nya, simbolnya, termasuk yang menandakan kami beda identifikasi dengan Pagar Nusa yang lain adalah adanya badge. Nah, kalau di kita, di seragam kita itu ada di sebelah kanan badge IPSI, sebelah kiri badge Pagar Nusa, kemudian di lengan kiri ada badge Pagar Nusa Ababil yang berwarna merah ini. Itu wajib dipakai, sehingga itu berguna untuk mengontrol. Untuk mengontrol sih apabila ada tindakan-tindakan yang kurang pas, entah di medsos, entah di masyarakat, makanya kita bisa dengan cepat mengantisipasi. Kemudian ada kegiatan-kegiatan apapun juga supaya kelihatan dari sisi seragam. Kemudian ciri khas yang lain juga dalam sisi salam beda. Nah, kita di Pagar Nusa, semua padepokan yang tergabung di Pagar Nusa semuanya juga mempelajari jurus baku dari Pagar Nusa secara nasional, kemudian salam Pagar Nusa secara nasional. Namun kami juga mempunyai ciri khas, mempunyai salam Ababil yang memang itu juga sudah dari turun-menurun. Ya, itu salam Ababil. Kemudian satu ilmu yang mungkin yang paling jarang dan mungkin tidak ada atau di tempat lain adanya pencak karomah. Jadi kita itu mempunyai satu ilmu yang dinamakan pencak karomah. Pencak karomah. Bagaimana itu, Gus? Ya, jadi pencak karomah itu sebetulnya masuk dalam kategori ilmu hikmah atau ilmu kanuragan, yang mana kita meminta kepada Allah, meminta kepada Rasulullah, kemudian kita berwasilah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian kita menyebutkan ilmu apapun yang langsung kita sebutkan maka langsung bisa. Tangan langsung bergerak sendiri, pikiran langsung dituntun, kaki langsung bergerak sendiri, menyerupai atau menirukan jurus yang kita sebutkan tanpa belajar terlebih dahulu. Langsung. Tanpa harus biasanya kan kalau kayak gitu kan harus belajar, harus melakukan ini, puasa atau gimana kayak gitu, tanpa harus itu. Harus melakukan. Kalau mengambil ilmunya ya pakai tirakat. Ada puasa, ada wirid ya. Cuman begitu itu sudah dikuasai, kita mau minta ilmu apa saja langsung bergerak. Kita mau minta ilmu cimande, mau minta ilmu kera, ilmu ular atau ilmu Sunan Kalijogo atau ilmu Aryo Penangsang atau apa, itu tangan nanti langsung bergerak, dan itu 100% sadar, tidak memakai jin. Baik, wow. Dan itu bisa dipergunakan untuk bidang yang lain. Maksudnya untuk apa ini? Seperti saya kan sebetulnya kan lebih dikenal sebagai musisi ya, sebagai drummer. Oh begitu. Saya tuh pemain drum rock grup Kaisar. Iya. Nah, tahun 90-an. Nah, itu saya dari bermain drum awal, dari amatir sampai dengan menjadi artis profesional. Saya bermain drum dengan menggunakan ilmu karomah ini. Sehingga setiap saya memainkan drum, saya nggak pernah hafalin lagu apa saja, langsung main. Langsung mengikuti begitu saja. Wow. Tuh. Baru tahu ini saya. Iya, termasuk untuk mencari barang hilang. Oh, begitu. Nanti akan dituntun bergerak sendiri. Termasuk untuk hal-hal
Ya banyak sekali, tinggal Ya, kita sebutkan apa. Kesehatan, gitu. banyak juga yang santi-santi ababil yang sekarang juga menjadi praktisi totok saraf, pijat. Iya, iya. Itu juga menggunakan ilmu ini. Karena bisa mengetahui penyakit, tangan bergerak sendiri, mencari sendiri. Sangat Ininya. bermanfaat sekali ini untuk Itu salah satu ciri khas. Karena kan kita kan ilmu ya harus bermanfaat untuk semuanya. Iya, itu pasti. Baik, untuk saat ini Gus, sudah sejauh mana perkembangan perguruan pencak silat Pagar Nusa Ababil ini di Indonesia, khususnya di kota Solo ini? Nah, baik, bagaimana? Ya, kalau untuk ababil, karena memang sudah dari Simbah Yai Hilalatenan ya, dari sejak dulu, ya sebetulnya santri ababil ini sudah tersebar di seluruh pelosok se-Indonesia, bahkan sampai luar negeri, karena sudah ribuan orang yang belajar langsung kepada Mbah Hilal ya, semasa hidupnya. Artinya kita juga mempunyai password kita itu santri ababil, sehingga kalau orang terngiang nama ababil kemudian akan ditanyakan santri ababil, Mbah Hilal Kauman Solo. Nah, itu berarti gitu. Berarti satu wadah lah, satu guru, satu guru, tunggal guru atau dan sebagainya. Ini juga sudah banyak sekali. Nah, kemudian sekarang saya yang memegang secara ketua umum pusat ababil saya, seluruh Indonesia ya untuk ababilnya. Namun untuk Pagar Nusanya saya ketua pimpinan cabang kota Surakarta. Nah, makanya untuk khususnya di Solo sendiri, bahwa Solo adalah mempunyai tokoh, dulunya mempunyai tokoh almarhum Kiai Haji Muhammad Hilalatenan. Ya, jangan sampai kita mempunyai tokoh terlepas ini bapak saya sendiri ya, terlepas dari itu. Namun apa yang diwariskan dari tokoh kita ini tentu saja kan jangan sampai punah begitu saja, karena baik berupa jurus-jurus silatnya, baik berupa catatan-catatan dari ilmu-ilmunya, ini harus terus tersebar, karena itu juga merupakan amal jariah dari Simbah Kiai Haji Muhammad Hilalatenan. Jadi khususnya Solo, kota Solo ya, sebagai di mana beliau awal muawal mendirikan ababil, jangan sampai hilang. Dan kesini harapan saya ya, ababil secara manajerial bisa lebih profesional lagi, secara lembaga, secara organisasi, sehingga penyabarannya bisa semakin cepat dan juga nantinya bisa terus-menerus berkembang. Karena kalau bicara ilmunya, catatan dari Mbah Hilal itu tidak hanya meliputi urusan bela diri dan silat saja, tapi juga urusan amalan-amalan untuk hidup. Lebih ke dalam diri. Iya, apa saja ada. Apa saja itu. Kalau kita bicara ilmu hikmah, ilmu Al-Quran kan untuk apa aja ada. Ini yang penting. Nah, makanya di dalam ababil yang terpenting itu tadi, menuju takwa Allah. Baik, untuk di kota Solo sendiri, perguruan ababil ini tempat latihannya di mana saja? Mungkin bisa dijelaskan kepada Sobat Jawara. Oh ya, untuk ababil itu tempat latihan pusatnya ya di markas ya, di pesantren ababil di Kauman, Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kauman Pasar Kliwon Solo, itu di utara Masjid Agung. Kemudian untuk tempat latihan kita ada di 5 kecamatan, ada semua. Untuk Pasar Kliwon, kecamatan Pasar Kliwon pusatnya di Masjid Agung. Kemudian untuk kecamatan Serengan ada di Ponpes Suryani. Kemudian untuk kecamatan Banjarsari ada di Alwusto sini, Mangkunegaran.
kemudian Kecamatan Lawean ada di kantor Kecamatan Lawean, kemudian untuk Kecamatan Jebres juga ada di daerah Mojosongo Jebres. Lalu ranting-ranting ini juga semakin banyak yang membuka latihan untuk Pagar Nusa Ababil, yang baru ada di Joglo, ada di Timuran, ada di Nusukan. Baik. Lalu kemudian khusus untuk atlet ya, karena kebetulan saya juga pengurus IPSI Kota Surakarta, sebagai ketua harian IPSI Kota Surakarta untuk atlet. Nah, kami pusatkan di training center di markas di Kauman. Lalu kemudian khusus yang tadi ilmu hikmah, kanuragan, spiritual, pengobatan itu latihannya juga di markas di Pesantren Ababil setiap Jumat malam. Sehingga target kami 5 kecamatan ada di Kota Solo, kemudian 54 kelurahan sebagai ranting-ranting dari Pagar Nusa Ababil juga seluruhnya akan ada. Baik. Jadi untuk Padepokan di Kauman sekaligus sekretariat di sana. Iya. Oh, baik. Dan ini pertanyaan terakhir saya. Mungkin ada pesan dan harapan dari Gus Burhan tentang perdamaian dan pelestarian pencak silat, agar pencak silat ini benar-benar mewujud sebagai budaya bangsa kita yang adiluhur. Ya, pencak silat itu kan juga bagian dari kita untuk mengingat sejarah ya, karena pencak silat itu tidak lepas dari perjuangan kita dalam mengusir penjajah, dalam mempertahankan kemerdekaan. Karena yang di garda depan masa perjuangan dahulu ya orang-orang yang mempunyai keahlian pencak silat. Masa-masa kerajaan zaman dahulu dan sebagainya. Artinya pencak silat ini benar-benar warisan kita yang harus kita uri-uri, harus kita pelihara. Di samping banyaknya sekarang gempuran bela diri asing ya, yang juga sangat banyak sudah masuk di Indonesia. Tentu saja siapa lagi kalau bukan kita ya sebagai anak bangsa yang ikut melestarikan pencak silat. Nah, makanya juga pesan saya, jangan sampai pencak silat ini justru menjadi hal yang menakutkan di masyarakat. Nah, makanya saya mohon para pendekar pencak silat, para pengurusnya, para pelatihnya, sisi kesantunan pencak silat ini benar-benar harus dijaga dan terus diajarkan. Jangan sampai nanti justru pencak silat ini dibenci di negeri sendiri. Nah, ini harus terus walaupun memang kadang masih banyak oknum-oknum ya, segerombolan orang-orang yang mengatasnamakan perguruan silat tertentu yang menyerang kampung atau menyerang kelompok lain. Nah, itu harus segera kita benahi bersama-sama, karena supaya jangan sampai pencak silat yang adalah asli dari budaya luhur kita justru dibenci oleh masyarakatnya sendiri karena perilaku-perilaku dari pencak silatnya. Nah, untuk di Kota Solo, alhamdulillah kami selalu menjaga hal itu. Kita sering membuat silaturahmi antar perguruan silat, baik dengan TNI, Polri, kemudian kami juga mengadakan latihan bersama, kemudian apel bersama, baik dengan seluruh komponen masyarakat. Bahkan pernah kita buat ya di Stadion Sriwedari dulu, 5.000-an pesilat dari 27 perguruan silat yang ada di Kota Solo, apel bersama, melakukan gerakan bersama, kemudian kirab bersama dengan keindahan pencak silat yang ternyata itu bisa
membuat citra silat dan bisa membuat silat lebih dikenal di masyarakat. Iya. Baik Gus Burhan, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan untuk berbincang-bincang. Semoga apa yang Gus Burhan sampaikan ini dapat bermanfaat bagi Sobat Jawara dan masyarakat. Baik, terima kasih. Sukses selalu untuk perguruan pencak silat Pagar Nusa Ababil Surakarta. Sama-sama, saling mendoakan. Iya. Ya, terima kasih juga. Sobat Jawara, demikian perbincangan Warta Jawara bersama Gus Burhanuddin Hilal, Ketua Umum Perguruan Pencak Silat Pagar Nusa Ababil Kota Surakarta. Ada yang perlu saya sampaikan di sini bahwa Warta Jawara hanya berusaha untuk menginformasikan dan turut melestarikan budaya bela diri yang ada di Indonesia. Ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menjadi sebuah bahan perbandingan bela diri satu dengan bela diri lain ataupun satu perguruan dengan perguruan lain. Dan akan lebih bermanfaat jika Warta Jawara dapat menjadi sarana komunikasi dan silaturahmi untuk melestarikan budaya bela diri di Indonesia. Terima kasih Sobat Jawara. Sampai ketemu lagi. Tetap semangat. Salam bela diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus SMP B1 4